Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Kurnada Jaya Nagriku di channel Ruang Diskusi Energi, Frekuensi, dan Vibrasi. Kita ngobrolin tentang keseharian kita ditinjau dari sudut pandang energi, frekuensi, dan vibrasi, terutama dengan hal-hal yang bersifat kerejekian ya. Oke teman-teman, kita hari ini akan bahas tentang susah tidur dan aliran rezeki. Well, saya mau cerita, ini pengalaman subjektif saya ya. Dulu zaman saya masih kemerungsung, saya susah tidur ya. Banyak hal muter-muter di kepala saya. Yang paling lama mengganggu adalah ingatan pada mantan. Kalau ada yang seperti saya, ini biasanya ruwet nanti hidupnya. Dilanjutkan oleh bawaan idealis saya, sehingga inginnya saya semua orang harus bertindak sesuai keinginan saya. Ini benar-benar geblek deh. Dan belum lagi rasa iri menjurus dengki karena saya merasa lebih baik dalam banyak hal. Tapi kok secara kerejekian saya malah terpuruk gitu loh. Jadi kalau boleh diringkas sih, di kepala saya itu isinya seluruh dunia ini kepikiran ya di kepala saya, dan harusnya sesuai keinginan saya. Geblek ya. Dan alhamdulillah untungnya setelah menikah saya beruntung punya istri yang sifatnya berlawanan dengan saya. Nah, istri saya ini kalau mentok rumusnya cuma satu, tidur dan berserah. Jadi apapun yang terjadi ya terjadilah, begitulah rumusnya istri saya. Lah orang model saya ini gak bisa begini. Di otak saya itu isinya cuma kata-kata seperti ini. Loh, harusnya kan begini, harusnya kan tidak begitu. Pokoknya harusnya. Dan ujung-ujungnya ruwet ya. Namun faktanya dunia di luar diri saya kan tidak sesuai dengan keharusan yang ada di otak saya. Apa akibatnya dari tabiat saya tersebut? Betul, saya cenderung kaku, temperamental, hidup saya tidak plong, tidurnya tidak nyenyak, vibrasi kasar, energi rendah, rezeki ruwet. Ya belakangan setelah saya bisa lebih berserah, semuanya berjalan lebih lancar sih ya. Tidur bisa lebih cepat, asal bau bantal langsung tepar. Jadi sesekali kalau saya sedang dikejar deadline, tidur saya agak terganggu sih ya. Itu pun kalau saya sudah serahkan semuanya dengan melakukan self talk pada diri saya sendiri, misalnya seperti ini ya. Misalnya saya sudah buntu, nggak bisa ngerjakan apa yang saya harus kerjakan, lalu saya bilang sama diri saya sendiri seperti ini. Saya melakukan self talk pada diri saya sendiri. Ya Allah, sungguh hamba tidak mampu. Pikiran hamba buntu ya Allah. Sungguh kalau bukan karena rahmat-Mu, hamba tidak akan mampu. Ampuni hamba ya Allah. Raga hamba ini perlu istirahat. Hamba serahkan semuanya padamu. Terserah saja. Hamba berlindung padamu dari kesia-siaan. Selesai. Setelah itu saya tinggal tidur. Dan biasanya nanti malah muncul ide setelah saya bangun dari tidur. Dan itu buat saya itu plong sekali begitu. Itu beda saya yang sekarang dengan yang dulu itu seperti itu. Dan saya amati semenjak saya bisa tidur dengan lelap dan gampang, rezeki saya terasa lebih mudah. Saya tidak tahu ya dengan Anda ya. Ini kan saya bercerita pengalaman subjektif saya. Bisa jadi Anda justru sebaliknya, semakin tidurnya gak lancar, semakin rezekinya lancar. Who knows? Siapa tahu kan? Ya, namun yang saya pahami, rezeki mestinya berhubungan dengan kesejahteraan. Jadi bukan melulu capaian material dan finansial. Rezeki paling utama adalah ketenangan, kebahagiaan yang mengiringi kecukupan material dan finansial itu tadi. Kita biasa menyebutnya dengan istilah kesejahteraan. Nah, pengalaman saya sih kunci kesejahteraan atau prosperity adalah mengurangi semua sumber kecemasan itu tadi. Dari mana sih semua sumber kecemasan itu? Tidak lain bukan dari ego yang ingin mengatur semua di luar diri kita. Dari ketakutan pada masa depan, dari cengkraman masa lalu yang belum diikhlaskan dan sebagainya. Namun begitu Anda bisa berdamai dan merilis itu semua, pengalaman saya loh ya, dan pengalaman para pembaca buku saya, buku SMR yang sudah praktik menjalankan praktik teknik spiritual faster EFT, kemudian praktik juga menulis untuk melepaskan emosi-emosi negatif, balon rezeki mereka dan balon rezeki saya bergerak naik. Nah,
Saya sering berkaca dan memperhatikan teman-teman saya. Ada yang gampang sekali tidur, ada yang agak susah tidur, dan ada yang susah tidur. Di antara tiga tipe tersebut, yang paling susah tidur ini rata-rata pikirannya ruwet, mirip kayak saya zaman dulu. Dan saya perhatikan hidupnya juga ruwet, rezekinya cenderung cepet. Dan ketika seseorang makin tenang dan berserah, umumnya mereka lebih mudah tidur. Meskipun tidak lama, yang terpenting adalah kualitas tidurnya. Orang yang berjiwa tenang, kualitas tidurnya cenderung lebih baik. Sementara orang yang ruwet, sudah tidurnya susah, tidurnya gak nyenyak, banyak ngigau, dan ketika bangun tentu saja tidak fresh ya. Nah, metode menjadi berjiwa tenang tentu banyak caranya. Ada yang rajin meditasi, ada yang rajin zikir, ada yang rajin memperluas pemahaman tentang mekanisme semesta, tentang hidup dan kehidupan, yang berujung pada pemahaman tentang ketuhanan dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak tahu metode mana yang cocok bagi Anda, bagi teman-teman. Bagi saya melakukan ketiganya ya. Ada ya zikir, ya memperluas pemahaman, ya meditasi, agar lebih mudah berserah. Karena saya kan tipe orang yang ruwet ya, jadi harus banyak senjata untuk menghadapi keruwetan saya sendiri. Jadi begitu teman-teman, ini pengalaman yang saya ceritakan. Sekali lagi saya tidak tahu apakah teman-teman atau Anda mengalami hal seperti saya. Semakin susah tidur, semakin cepat rezeki Anda. Dan kalau itu yang terjadi, barangkali teman-teman bisa coba mengikuti apa yang sudah saya lakukan. Semoga setelah itu rezeki teman-teman bergerak naik, balon rezekinya pelan-pelan naik, dan mudah-mudahan semakin hari semakin naik, semakin hari semakin besar, dan ujung-ujungnya nanti Anda mengalami proses kesejahteraan baik secara finansial maupun spiritual. Oke teman-teman, saya rasa obrolan kita di sesi kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di topik yang berbeda yang lebih menarik dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.